Pertama-tama siapkan panci atau teflon, lalu kita sangrai 150 gram kacang almond. Ini kita sangrai menggunakan api sedang cenderung ke kecil, diaduk-aduk terus supaya tidak gosong. Selain disangrai, kacang almondnya bisa di oven di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 menit ya teman-teman. Setelah 15 menit disangrai menggunakan api kecil, ini kacang almondnya sudah matang dan renyah. Kemudian angkat lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram margarin. Saya menggunakan merek Royal Palmia. Lalu tambahkan 150 gram butter, saya menggunakan Wisman. Kemudian masukkan 80 gram gula halus. Gula halusnya wajib diayak karena gula halus sering bergerindil atau menggumpal. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Selain diaduk manual, bisa di mixer menggunakan kecepatan rendah sebentar saja sampai tercampur saja ya teman-teman. Setelah tercampur, masukkan 2 kuning telur. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 2 saset susu bubuk Denkau, 30 gram tepung maizena. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Dimasukkan secara bertahap sambil diayak. Di sini saya masukkan sebanyak 2 tahap. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan sisa tepung terigu. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Karena adonannya ini lumayan berat, pastikan diaduk menggunakan sendok atau spatula yang kokoh. Selain diaduk menggunakan spatula atau sendok, bisa diuleni menggunakan tangan, cukup sebentar saja, jangan terlalu lama. Nah, ini adonannya sudah kalis. Adonan yang kalis mudah dibentuk atau dibulatkan dan tidak lengket lagi di tangan ya teman-teman. Nah, untuk sisa adonan tutup menggunakan plastik wrap supaya tidak kering dan kelembapannya tetap terjaga dengan baik. Kalau adonannya kering akan susah dibentuk ya teman-teman. Selanjutnya, supaya ukurannya sama, untuk adonan kulitnya saya takar menggunakan sendok takar 1 sendok teh atau 5 ml, setara dengan 7 gram. Setelah itu siapkan loyang, lalu olesi dengan margarin tipis-tipis. Ambil 1 adonan kulit, kemudian bulatkan lalu pipihkan. Setelah itu beri isian kacang almond yang sudah disangrai sebelumnya. Kemudian bentuk lonjong kita bentuk sampai mulus dan halus, lalu taruh di atas loyang. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai diisi kacang almond dan dibentuk. Setelah seluruh adonan selesai diisi dan dibentuk seperti ini, lalu adonan ini siap dipanggang. Dan sebelumnya oven tangkringnya ini sudah dipanasi sekitar 10 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Di sini sekaligus saya panggang 2 loyang. Saya taruh di rak paling bawah dan di rak paling atas. Lalu panggang sekitar 40 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Dan jangan lupa untuk lubang yang di atas dibuka. Nanti di menit ke-20 tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Setelah 20 menit dipanggang, tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas, lanjut panggang sekitar 20 menit lagi. Setelah total pemanggangan selama 40 menit, ini kue keringnya sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lanjut panggang sisa adonan. Selanjutnya biarkan dulu kuenya ini dingin. Selanjutnya di dalam panci atau teflon didihkan air. Setelah airnya mendidih, lalu matikan api kompornya. Kemudian lelehkan 250 gram milk coklat supaya warnanya lebih cantik. Di sini saya tambahi 50 gram dark cooking coklat. Lanjut aduk-aduk sampai dark cooking coklatnya meleleh. Setelah itu angkat lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya hidupkan kompor, didihkan kembali airnya.
Setelah airnya mendidih, matikan api kompor, lalu lelehkan 250 gram white coklat. Setelah white coklatnya meleleh seperti ini, lalu tambahkan 1 sendok makan bubuk matcha, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Supaya warnanya lebih cantik, tambahkan sedikit pewarna hijau muda, ini opsional, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Selanjutnya ini siap kita gunakan. Nah, ini kue keringnya matang sempurna, bagian bawahnya sudah berwarna kuning kecoklatan ya teman-teman. Selanjutnya, ambil beberapa cookies, lalu masukkan ke dalam wadah yang berisi coklat yang sudah dilelehkan. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Kalau coklatnya cepat menggumpal, bisa menambahkan 1 sendok makan minyak goreng ya teman-teman. Kemudian angkat cookiesnya, lalu masukkan ke dalam paper cup nastar. Lanjut langsung diberi topping kacang sangrai yang sudah dicacah supaya coklatnya tidak keburu kering. Nah, untuk topping, selain menggunakan white coklat dan bubuk matcha, bisa diganti dengan coklat batang yang rasa matcha ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah yang rasa matcha selesai, lalu masukkan ke dalam kulkas atau chiller sekitar 10 menit supaya coklatnya lebih cepat mengering. Selanjutnya kita buat yang rasa coklat. Nah, untuk topping yang coklat, karena kita memix dark cooking coklat dan milk coklat, dia tidak mudah menggumpal dan tidak perlu menambahkan minyak goreng ya teman-teman. Supaya coklatnya tidak mudah menggumpal, pastikan di bawah wadah yang berisi coklat ada air panas ya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini dia cookies almond coklat dan matchanya sudah jadi. Cookies almond ini hasilnya sangat cantik, rasanya dijamin super duper mantul, super duper juara, teksturnya ngeprul, lumer di mulut, isiannya juga mantul. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Setelah coklatnya set dan mengering, lalu simpan di dalam wadah tertutup atau toples. Satu resep ini jadi 5 toples kemasan 500 gram ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.